والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Alhamdulillah, Allah pilihkan kita kitab-kitab yang baik untuk dipelajari. Karena kalau bicara tentang referensi yang digunakan oleh kaum muslimin, ada banyak warna dengan beragam penulis yang latar belakangnya bermacam-macam. Maka ini seperti sebuah makanan dan nutrisi. Ada sebagian orang yang dia sengaja milih makanan yang sehat-sehat. Sebagaimana pula ada orang yang dia secara sengaja milih makanan yang beresiko tinggi. Ada juga yang sengaja milih makanan yang gak sehat. Dan ini bukti bahwasanya masing-masing manusia punya selera yang berbeda. Kalau kita ingin sehat, tentu saja kita harus memilih makanan yang sehat. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. You are what you are sold. Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Itu iklan obat. Tapi kalimat ini benar. Sehingga kalau orang itu membaca buku yang bermasalah, maka nanti kurang lebih akidahnya akan seperti itu pula. Namun ketika dia berusaha untuk memilih buku yang lurus, yang mengajarkan prinsip yang jelas sesuai dengan prinsip tauhid dan sunnah Nabi SAW, insya Allah amaliyahnya akan sejalan. Karena itu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah pilihkan kita kitab-kitab yang baik, kitab-kitab para ulama ahli sunnah. Sehingga kalau misalnya Anda membaca berseliweran di medsos, mereka yang bicara ngawur itu pun terkadang menyampaikan preferensi. Kita baca di buku ini, dan seolah-olah mereka ini seperti orang yang banyak membaca. Walaupun kita juga nggak tahu pastinya gimana, atau umumnya memang sengaja dipersiapkan khusus di bagian itu. Namun ternyata itu justru dipakai pangan yang mereka punya. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad. Yang dimaksud di situ adalah huruf hijaiyah yang disusun namun tidak dengan kalimat yang bisa dipahami. Abajadun, hawazun, hatoya, kaliman. Saya nggak hafal lanjutannya, tapi tidak penting untuk dihafalkan. Jadi dulu para dukun itu menggunakan pitungan dengan angka-angka yang diwakili oleh huruf. Wayanturuna fin nujum. Kemudian mereka memperhatikan rasi bintang. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Menurutku orang yang melakukan tindakan semacam ini berarti dia tidak punya jatah dari Allah. Tidak punya jatah dari Allah artinya apa? Dia termasuk melakukan pelanggaran yang ini beresiko kepada keselamatan akidah dan tauhid. Yaktubuna abajad ay yaqta'una hurufa abjad. Abajadun hawazun. Mereka membuat huruf
yang ditulis secara terpisah. Abajadun, baba, jajaja. Kita mengenalnya apa? Raja. Kita mengenalnya dengan istilah raja. Dan ternyata raja ini dimanfaatkan oleh sebagian dukun untuk satu, meramal dengan menggunakan angka. Namanya siapa, Mas? Muhammad. Oh, mim itu berarti huruf ini. Huruf mim itu berarti angka sekian. Kemudian ha itu angka sekian. Mim lagi angka sekian. Dal angka sekian. Gunggung hasilnya, total hasilnya adalah angka sekian. Berarti kamu, hari keberhasilan kamu adalah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Hari kegagalan kamu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini namanya ilmu apa? Ngawur. Ini ilmu petungan. Sehingga dia ngitung yang seperti itu untuk meramal nasib seseorang. Ada juga orang yang punya kondisi yang berbeda. Jadi petungan ini dilakukan dengan cara Hitungan ini dilakukan dengan cara ngukur tanggal lahir. Kamu tanggal lahirnya apa? Misalnya 30 Januari atau 31 Februari. Enggak ada ya. 30 Januari tahun 1987. Terus dihitung. Oh, berarti kamu kurang lebih nanti hari keberuntungan ini hari sialnya. Wa yanzuruna fin nujum. Kemudian mereka memandang rasi bintang. Kalau Januari berarti rasi bintangmu A. Kalau Februari rasi bintangmu B, dan seterusnya. Wa ya'taqiduna anna laha ta'tsiran fayabnuna umurahum ala za'min fasidin. Dan mereka meyakini bahasanya rasi-rasi bintang seperti ini atau petungan seperti ini memiliki pengaruh. Dan mereka jadikan itu sebagai landasan. Ya benuna umurahum. Mereka jadikan itu sebagai landasan untuk urusan mereka ala za'min fasidin, melalui keyakinan yang rusak. Wa'tiqadin batil, dan akidah yang batil. Fin nujumi wal hisab, baik terkait rasi bintang atau terkait petungan. Alladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib, yang mereka merasa, mereka sangka bahasanya dengan cara seperti ini mereka bisa mengetahui hal gaib. Tahu ramalan seseorang, tahu nasib seseorang, bahkan tentang jodohnya dan seterusnya. Ma'ara, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Menurutku orang yang melakukan seperti ini, maka dia tidak punya jatah di sisi Allah. Ma'ara dibaca dengan fathah hamzah, bermakna la a'lamu. Karena ada dua cara baca ya. Ma'ara atau ma'uro. Yara atau yuro. Kalau dibaca fathah, aro artinya a'lam. Kalau dibaca dhamma, uro artinya azunnu, menyangka. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man haddatsa anni bihaditsin, dalam riwayat Muslim di muqaddimah, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, yara annahu kadzibun. Di situ bisa dibaca yura annahu kadzibun. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzib. Siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia punya sangkaan, yura berarti yadhunnu. Dia punya sangkaan kalau hadis itu dusta. Sehingga kalau orang mau meriwayatkan sebuah hadis, tapi prediksi dia dalam sangkaan dia ini adalah hadis dhaif, kata Nabi SAW, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu pendusta. Maka ditegaskan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan di sini,
Ma'ara dengan fathah hamzah ara. Maknanya adalah la a'lam, aku tidak mengetahui. Wa bi dhammiha bimakna la adun. Bisa juga dibaca dhamma, ura. Maknanya adalah la adun. Menurutku yang aku menyangka. Min khalaqin, khalaq artinya nasib, jatah. Baik. Nah, orang kalau tidak punya jatah di sisi Allah berarti dia tidak mendapatkan surga. Artinya dia telah berbuat kesyirikan. Dan bagi para sahabat, sebagaimana Nabi SAW ketika memberikan peringatan bagi seseorang, mereka itu ngasih peringatan dengan ancaman yang serius. Jadi begini ya, kalau Bapak Ibu membaca dalil, janji dan ancaman itu nggak boleh nanggung. Janji dan ancaman itu nggak boleh nanggung. Maka beramal kecil janjinya besar, karena janji itu nggak nanggung. Surga, diampuni dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Nanti dapat ini dilipat gandakan pahalanya dan seterusnya. Janji itu nggak boleh nanggung. Ancaman juga nggak boleh nanggung. Sehingga yang mungkin bagi sebagian orang dia anggap cuman kayak gini aja kok, cuman kayak gini saja. Bagi Rasulullah SAW dan para sahabat ini nggak nanggung ancamannya serius. Beliau kan pernah memergoki seseorang yang memakai gelang apa kemarin? Kuningan. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, ya fulan mahata, wahai fulan ini apa? Apa kata dia? Ya Rasulullah, minal wahina. Ini adalah gelang kesehatan untuk tolak bala penyakit wahina. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaha la taziduka illa wahnan. Gelang seperti ini tidak akan menambah dirimu kecuali semakin lemah. Inzi'ha, lepaskan. Fa innaka law mutta wa huwa 'alaika lam tuflih abada. Kalau sampai kau mati, gelang ini belum kau lepas, kau tidak akan beruntung selamanya. Artinya gak masuk surga. Cuman jimat kayak gitu. Itu menurut kalian rumangsamu kayak gitu. Sehingga jimat yang dirumat bisa jadi petaka di hari kiamat. Maka bagi Nabi SAW, beliau minta lepaskan, kalau tidak sampai kau mati dalam keadaan seperti ini, kau tidak akan bahagia selamanya. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan tentang fenomena orang yang menggunakan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terputus tadi untuk meramal nasib seseorang, Ibnu Abbas mengatakan, menurutku orang semacam ini gak dapat jatah dari Allah. Artinya masuk neraka, ancaman masuk neraka. Sehingga dalam masalah janji dan ancaman di bahasa dalil itu gak ada yang nanggung. Pelanggaran ini ancamannya sekian, pelanggaran ini ancamannya sekian, gak ada yang nanggung. Baik. Oleh karena itulah hukuman bisa jadi bentuknya lebih parah dibandingkan resiko pelanggaran. Kita ulangi ya. Hukuman bisa jadi diberikan dalam posisi lebih parah dibandingkan resiko pelanggaran. Kenapa demikian? Karena melanggar hukum itu beresiko besar. Resikonya apa? Kalau manusia itu melanggar hukum, melanggar aturan, dia lakukan berkali-kali, maka nanti di antara resikonya adalah banyak diikuti oleh orang lain dan akhirnya merusak sistem kehidupan. Contoh ya, ada orang nabrak lampu merah. Apa resikonya? Ya rusak, kendaraannya rusak. Ada orang nerobos pas lampu merah, dia nerobos, tapi selamat, nyebrang itu dalam posisi aman. Udah ditangkap oleh tugas. Bapak nerobos lampu merah kena denda, kalau di Saudi kan sampai 3.000.
3.000 real. Lumayan. Berarti berapa? Ya, kurang lebih 13 juta. Sehingga dia didenda cuman kayak gini, dendanya segini. Atau misalnya melebihi batas kecepatan, dendanya 1.000 real. Kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Kok sampai segitu, Pak? Anda jangan berpikir seperti apa dendanya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah pelanggaran ini kalau dibiarkan itu akan menular pada pelanggaran yang lain. Dan itu sangat beresiko bagi tatanan kehidupan manusia. Karena itu bisa jadi, tadi saya sampaikan ya, hukuman yang diberikan itu secara resiko mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan nilai resiko kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran. Tadi kan selamat, Pak, nggak ketabrak siapapun. Ya ini kalau pas kamu selamat, coba kalau kemudian kamu nggak selamat. Palang kereta sudah nutup, ada orang nekat nyebrang. Memang keretanya belum lewat, masih jauh, dia berhasil. Ini pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Karena palang itu sudah dipasang. Ya memang dia bisa saja ngangkat palang itu kemudian dia nerobos. Mumpung kereta belum lewat. Cuman kalau seperti ini dibiarkan, yang terjadi apa? Ini akan beresiko bagi banyak keselamatan manusia. Baik. Jadi dalam asas penegakan hukum, aturan itu dijunjung tinggi. Sehingga ketika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, maka dia diberi hukuman yang mungkin lebih besar dibandingkan resiko dari praktek pelanggaran yang dilakukan. Kita lihat di sini, Ibnu Abbas ketika ditanya tentang orang yang bermain dukun, maka tidak tanggung-tanggung. Beliau langsung mengatakan, menurutku dia tidak mendapatkan jatah di sisi Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil athar. Tafadhal. المعنى الإجمالي للأثر يقول ابن عباس لا أعلم أو لا أظن أن من يكتب حروف الأبجاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك عقيدا عند الله لأن ذلك يدخل في حكم الأباطيل بالمستعين لعلم الغيب. ولا ثبت الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة الأبجاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا كل ذلك يدخل في الأبواب ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. ما يستفاد من الأثر الأول تحريم تعلم الرجال على وجه ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. أما تعلمها للتنبي وحفاظ الهمم فلا بأس به. الثاني تحريم التنزيل لأنه وسيلة إلى تحديد الله تعالى. الثالث عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفه وعلومه لأن ذلك من باب الاستدراج عليه. Penjelasan global dari keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la a'lamu ay au la azunnu. Aku tidak mengetahui atau aku menyangka bahwa orang yang menulis huruf-huruf terpisah tadi, huruf raja, abajadun dan seterusnya dengan tujuan untuk meramal atau praktek perdukunan atau dia melihat rasi bintang, namun ya bani ala dzalik, dia gunakan itu sebagai landasan untuk al-hukma 'alal mustaqbal, menetapkan nasib masa depan. Ma'ara liman fa'ala dzalik. Menurutku orang yang melakukan seperti ini dia tidak memiliki nasiban indallah.
jatah di sisi Allah. Dan yang dimaksud adalah dia tidak dapat surga. Li'anna dzalika yadkhulu fi hukmil arrafin. Karena yang semacam ini masuk dalam kategori al-arrafin. Masuk dalam hukum para dukun, al-mudda'ina li ilmil ghaib, yang mengklaim ilmu ghaib. Sehingga Ibnu Abbas menyebut ini praktek perdukunan. Karena praktek perdukunan, maka yang melakukannya melakukan dosa besar, bahkan dosa kekufuran. Baik. Dan mungkin kita pernah punya pengalaman seperti ini di raja-raja, dan orang menulis raja untuk pengobatan, sehingga satu kertas ditulisi misalnya Pak, ya, jim, Pak Ijo, atau tulisan yang lain. Itu bahasa apa itu, Pak? Itu bukan bahasa Arab. Loh, kok bisa, Pak? Itu huruf Arab yang disusun. Dan semata huruf Arab yang disusun belum tentu bahasa Arab. Mungkin Anda pernah tahu pegon. Pegon itu bahasa Jawa, tapi ditulis pakai huruf Arab. Dulu para kiai-kiai kita masa silam, mereka lebih akrab dengan huruf Arab daripada huruf Latin. Sehingga saat mereka mengutarakan sesuatu pakai tulisannya pakai Arab, walaupun terbacanya Jawa, terbacanya pakai bahasa Jawa, sehingga tulisan endok sama anduk itu sama. Itu kan pernah ada cerita ya, endok sama anduk, dikirimi endok, dikirimi anduk, bacanya anduk dibanting, padahal isinya endok. Artinya cuman sebatas huruf Arab, tidak sama dengan bahasa Arab. Karena bahasa itu kalimat yang bisa dipahami. Contoh ya, kalau saya ngomong seperti ini, KLMN, itu bahasa. Ya enggak jelas sih bahasa apa juga enggak. Tapi itu huruf abjad yang disusun. Contoh yang lain misalnya, saya ngomong UPKL, apa itu UPKL? Ya pokoknya UPKL. Sehingga orang tidak bisa menyebut itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kecuali kalau singkatan ya. Kalau singkatan kan bisa dipahami. Tapi kalau itu bukan singkatan, ya pada asalnya tidak bisa dipahami. KIRZ, QRZH, itu kelompok apa itu? Kisro. Nah, orang bisa membaca karena itu singkatan yang sudah ma'ruf di masyarakat. Baik. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat. Misalnya tentang apa makna alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, kaf, ha ya ain shad dan seterusnya yang ada di awal-awal surat. Mereka sepakat bahwasanya huruf muqatta'ah ini tidak bisa dibaca sebagaimana layaknya kata yang terbaca, sehingga nggak bisa dikasih harokat. Maka alif lam mim tidak dibaca alim, alam, alum, bacanya terpisah, alif, lam, mim, sehingga dia dibaca sesuai dengan nama huruf abjad. Hanya saja mereka beda pendapat. Ini singkatan ataukah bukan singkatan? Ada yang berpendapat itu singkatan. Nah, mereka yang berpendapat itu singkatan, mereka juga beda pendapat. Alif lam mim itu singkatan dari apa? Ada yang mengatakan A itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Tapi itu hanya pendapat. Dan ada yang mengatakan itu bukan singkatan. Terus kalau itu bukan singkatan, yaitu huruf yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran untuk dibaca secara terpisah sesuai dengan namanya, tapi itu bukan bahasa Arab. Afwan, tapi itu bukan teks yang bisa terbaca sebagaimana teks bahasa Arab. Udah? Namun itu huruf Arab. Sehingga karena ini bukan singkatan, maka tidak bisa dipahami maknanya.
Tapi bedakan begini, tidak bisa dipahami maknanya, itu tidak sama dengan tidak punya hikmah. Sehingga kalau orang bertanya, kalau tidak bisa dipahami maknanya, apa fungsinya? Sementara kita nggak paham maknanya. Ada hikmahnya, tapi kita nggak tahu maknanya. Terus apa hikmahnya? Hikmah dari adanya huruf muqatta'ah. Ini sebagai tantangan bagi orang yang ngaku pintar bahasa Arab. Seperti orang Quraisy yang mereka ahli dalam syair Arab. Dalam Al-Quran yang dibuat atau yang kalian tuduh bahasanya itu adalah buatan Muhammad. Al-Quran yang kalian menuduh bahasanya ini adalah buatan Muhammad. Yang Allah turunkan sementara kalian menuduh itu buatan Muhammad. Kalian sendiri tidak bisa meniru untuk membuat yang semisal walaupun hanya satu surat. Kalian tidak bisa meniru untuk membuat yang semisal walaupun kalian harus mengumpulkan semua teman-teman kalian yang ahli bahasa. Dan tantangan seperti ini kan banyak dalam Al-Quran. Ada tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran, mereka nggak bisa. Datangkan 10 surat bi asyri suwarin min mithlihi. 10 surat yang semisal dengan 10 surat dalam Quran, mereka nggak bisa. Kalau begitu, datangkan 1 surat. Mereka juga nggak bisa. Padahal coba kalian cek. Quran yang sehebat ini, jika kalian tuduh itu buatan Muhammad SAW. Sementara kalian ketika ditantang, Muhammad kan sendirian. Kalian yang bisa berkumpul dalam jumlah banyak, kalian tidak mampu untuk membuatnya. Di Quran tidak ada huruf baru. Huruf yang ada dalam Quran sama sebagaimana huruf yang selama ini kalian kenal. Ada alif, ada lam, ada mim, ada ha, ada ra, ada kaf, ha, ain, sad, ada ya, sin, ada toha, dan seterusnya. Jadi mana yang katanya ini adalah buatan Muhammad SAW, tapi kalian sendiri yang lebih ahli dalam masalah syair, karena Nabi Muhammad SAW nggak bisa syair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad SAW. Wa ma yanbaghi lah. Dan tidak layak bagi beliau untuk bersyair. Tapi Rasulullah SAW dituduh membuat Quran. Nah, mereka nggak bisa untuk membuat yang semisal dengan itu. Baik. Maka hikmah kenapa ada huruf muqatta'ah adalah untuk menunjukkan kepada orang musyrikin bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada huruf baru. Huruf yang ada dalam Al-Quran sama sebagaimana huruf yang kalian kenal. Sebagaimana huruf yang kalian ketahui. Al-Quran bisa seindah ini ya. Barangkali ada huruf baru yang ada tersebut di sini. Tidak ada. Oh pantas ada huruf baru yang kita nggak punya, makanya bisa seindah ini. Ada kayak gitu? Tidak ada. Hurufnya sama sebagaimana huruf yang kalian ketahui. Baik. Selanjutnya, abajadun hawazun ini asal usulnya dari mana? Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Beliau pernah menyampaikan, waqad tanaza'an nas fi abajadun hawazun hatoya. Masyarakat berbeda pendapat mengenai fenomena abajadun hawazun. Faqala ta'ifatun, ada yang mengatakan hiya asma'u qaumin, itu adalah nama-nama sekelompok masyarakat. Qila, ada juga yang mengatakan asma'u mulukin asma'u muluki Madian, itu adalah nama raja-raja daerah Madian. Ada yang mengatakan asma'u qaumin kanu mulukan jababira, itu adalah nama-nama sekelompok masyarakat yang raja mereka adalah raja-raja yang kejam. Waqilah hiya asma'u sittah. Waqilah hiya asma'u sittatil ayyami allati khalaqallahu fiha dunya. Ada juga yang mengatakan ini adalah nama 6 hari di mana Allah ciptakan dunia selama 6 hari. Lalu kata Al-Hafidh, kata Syekhul Islam, wal awwalu ikhtiyarut Tabari. Dan pendapat yang pertama adalah pendapatnya At-Tabari. Ini adalah
nama masyarakat. Wa za'ama haula, dan mereka menyangka anna aslaha Abu Jad. Sebenarnya aslinya itu Abu Jad. Seperti Abu Ad, Hawaz, seperti Rawad, wa Jawab, wa annaha lam tu'arrab li adamil aqdi wat tarki. Kemudian di bagian akhir dikomentari oleh Syekhul Islam, semua pendapat itu perlu kita garis bawahi bahwa huruf yang ditulis secara terpisah ini lam tu'arrab, tidak bisa di-i'rab. Di-i'rab bukan bagian dari bahasa Arab. Sehingga nggak bisa kita sebut sebagai bahasa Arab karena nggak jelas. Dan susunannya juga nggak jelas, nggak terbaca. Beda dengan kalau jelas ya, kitabun, jelas nggak? Jelas. Terbaca? Terbaca. Qur'anun, jelas? Jelas dan terbaca. Maktabun, jelas terbaca. Tapi kalau orang nulis kaf, 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 tak, 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 ba, ini apa ini? Ya pokoknya kayak gini. Berarti ini bukan bahasa Arab. Dia huruf Arab tapi bukan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lihat munasabatul athari lil bab. Keterkaitan athar dengan bab dalam mulakhas ini, yaitu bab tentang bertanya kepada dukun. Ini menunjukkan bahwasanya menulis tulisan abjadun wa ta'allumuha liman yadda'i biha, dan mengajarkannya kepada orang yang mengklaim bisa mengetahui ilmu ghaib, atau mempelajarinya dari orang yang bisa mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Wan nadhara fin nujum. Baik, saya ulangi. Annahu yadullu ala anna kitabata abjad wa ta'allumaha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaib, bahwa menulis abjadun dan mempelajarinya, mempelajari huruf-huruf abjadun tadi, bagi mereka yang mau menggunakan itu untuk mengklaim ilmu ghaib, untuk perdukunan. Wan nadhra fin nujum, kemudian dia juga melihat ke arah rasi bintang, ala i'tiqadin anna laha ta'thiran, dengan keyakinan bahwasanya rasi bintang itu bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan nyata. Kullu dzalika yadkhulu fil arrafah. Semua ini masuk kategori dukun. Dan orang yang melakukannya, maka dia telah menghilangkan jatahnya dari Allah. Artinya pahalanya hilang. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari athar, yang pertama, haramnya mempelajari abjad ala wajhi iddi'a ilmil ghaib bihi, dengan tujuan untuk mengklaim hal yang gaib, meramal, termasuk juga dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau di tempat kita kan lebih dominan yang kedua, ditulis di kertas lalu dicelupkan, kemudian setelah itu diminum, dicelupkan ke dalam air. Dan mungkin saya termasuk bagian dari korban. Dulu waktu kecil, beberapa tetangga kami itu punya praktek seperti ini. Dan ada juga dukun. Dan ibu bilang, kamu pernah tak dukuk non ini? Nah, makanya jadinya kayak gini, ini korban dukun ya. Li'annahu yunafi at-tauhid, karena ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Jadi prinsipnya meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, tapi diyakini karena latar belakang ideologi, maka harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, jadi syirik. Meyakini sesuatu sebagai sebab, ya, yang dilatar belakangi karena ideologi, harus ada
dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, jadinya syirik. Baik. Kalau saya meyakini air putih ketika saya minum bisa menghilangkan haus, keyakinan ini karena ideologi atau karena apa? Air putih bisa menghilangkan haus, keyakinan ini karena ideologi atau karena apa? Karena ini bukan karena ideologi, tapi karena kebenaran yang diakui oleh semua manusia. Makanya walaupun orang tidak beragama, dia juga memahami, ya memang air putih bisa berfungsi untuk menghilangkan haus dan dahaga ketika diminum oleh yang bersangkutan. Sudah? Akan berbeda misalnya, air putih ini akan memperlancar rezeki. Sama atau beda? Apa hubungannya? Ya, kamu harus yakini itu. Nah, ini karena apa? Ideologi. Sehingga bagi mereka yang tidak punya keyakinan tentang air ini, dia akan tidak mau meyakini seperti itu. Contoh ya, di kuburan ini ada air keramat. Orang rebutan untuk mendapatkannya. Kenapa dia rebutan untuk mendapatkan air keramat itu? Karena air ini diyakini bisa menyembuhkan, mendatangkan rizki, dan seterusnya. Akhirnya air itu diyakini sebagai air yang mendatangkan kebaikan. Berangkat dari mana? Ideologi. Paham? Baik. Nah, ketika itu berangkat dari ideologi, jika tidak ada dalil, maka jadinya syirik. Misalnya, dalam gelas ini isinya zam-zam. Lalu kita yakini bahwasanya air ini berfungsi sesuai dengan niat orang yang minum. Jadi kalau kau minum, biar kau pinter, insya Allah berfungsi sesuai dengan niat yang kau minum. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Didukung dalil. Maka dia meyakini itu karena ada dalil. Nabi SAW mengatakan, Zam-zam 5 syuribala. Zam-zam itu memiliki fungsi sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka dulu para ulama, mereka minum zam-zam dengan aneka niat yang beragam. Al-Hafidh Ibnu Hajar itu pernah minum zam-zam dengan niat agar punya kekuatan hafalan seperti Adz-Dzahabi. Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak, beliau minum zam-zam dengan niat agar bisa menulis karya dengan baik, agar dia diberi oleh Allah karya tulis yang baik. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah ketika minum zam-zam, beliau berniat agar tidak haus besok di hari kiamat. Dan beragam niat yang dilakukan oleh seseorang ketika minum air zam-zam. Maka yang meyakini air ini punya banyak fungsi, siap dan rela untuk membelinya walaupun dengan harga mahal. Baik. Kalau misalnya sekarang dalam gelas ini bukan zam-zam, terus tak sebut, ini saya lelang 20.000, ada yang mau? Karena Anda nggak yakin, ya nggak mau. Oh, itu sudah disebul sama Habib. Nah, terus maka jadi sakti sekarang, punya khasiat khusus. Ketika Anda tidak punya ideologi yang sama sebagaimana para muhibbin, maka Anda tidak akan bersedia untuk membeli. Kurang lebih seperti itu. Maka meyakini sebuah sebab yang dilatar belakangi oleh ideologi hanya boleh karena satu, ada dalilnya. Jika tidak, maka statusnya kesyirikan. Amma ta'allumuha littahajji. Adapun mempelajari abjadun untuk at-tahajji. At-tahajji artinya mengeja. Mengeja huruf hijaiyah. Eja. Karena kita dulu belajar bahasa Arab itu melalui cara mengeja.
A fathah A kasroh I, terus A dhamma U, A I U. Kita akan mengeja kayak gitu. Orang kalau belajar huruf hijaiyah dengan tujuan mengeja boleh enggak? Boleh. Wahisabil jumal atau ngitung kalimat. Kalimat ini ada berapa huruf? Boleh. Fala ba'sa bihi, hukumnya tidak masalah. Sehingga berlatih huruf hijaiyah untuk latihan mengeja atau latihan menulis kalimat, hukumnya boleh. Yang kedua, tahrimut tanjim, haramnya menggunakan rasi bintang untuk meramal. At-tanjim berarti praktek meramal dengan rasi bintang. Li'annahu wasilatun ila syirki billah. Karena ini adalah sarana untuk berbuat syirik kepada Allah. Ini sarana untuk berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, adamul ightirari bima yu'tahu ahlul batin min ma'arifihim wa ulumihim. Kita tidak boleh tertipu dengan fitnah yang terkadang ada di tengah orang yang melakukan kebatilan. Sehingga ketika nebak kok benar, ketika ngitung kok benar, jangan sampai tertipu. Benar itu bukan tanda bahwasanya dia punya kemampuan seperti itu. Karena mungkin saja tebakannya benar, atau dia mendapatkan berita dari setan yang membisikkan kepadanya. Tapi pada posisi ketika dia benar, namun karena ini dilakukan dengan cara yang enggak benar, maka kita nilai tetap enggak benar. Lianna dzalika min babil istidraj lahum. Karena ini termasuk bentuk istidraj untuk mereka. Saya kemarin ke dukun benar ya Pak. Nah itu istidraj, biar makin parah perdukunannya. Dan Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia dipasrahkan pada sesuatu itu. Ada satu ceritanya. Wallahu alam ini benar atau tidak. Salah satu dari Khalifah Bani Umayyah itu pernah didatangi oleh ahlun nujum, dukun. Yang dukun ini suka meramal dan menebak hal yang gaib. Kemudian Khalifah mengambil sejumlah kerikil di tangannya. Kemudian dia genggam. Lalu dia minta kepada ahli nujum ini, coba tebak berapa jumlahnya. Dia berusaha untuk nebak, enggak berhasil. Gagal. Nebak angka tertentu, ketika dihitung salah. Berarti kamu tidak punya kemampuan untuk menebaknya. Salah. Lalu Khalifah ngambil kerikil lagi, terus dihitung. Jumlah kerikilnya dihitung. Setelah itu baru digenggam. Lalu diminta kepada ahli nujum ini, sekarang kamu tebak. Dia berusaha untuk nebak, betul. Jumlahnya persis sebagaimana yang tadi dihitung oleh Khalifah. Ya? Akhirnya sempat ada dialog dengan si dukun ini, si ahli nujum ini. Kenapa yang pertama tadi kau nggak bisa, yang kedua ini kau bisa? Lalu dia bilang, wahai Amirul Mukminin, untuk yang pertama tadi, kau ngambil kerikil dan kau tidak ngitung, sehingga kau nggak tahu. Maka tidak ada satupun makhluk yang tahu. Aku pun nggak tahu. Untuk yang kedua, kau ngambil kerikil dan kau hitung. Anda menghitung sehingga Anda tahu berapa jumlahnya. Maka yang ada dalam kerikil Anda ini bukan lagi ilmu gaib yang tidak ada satupun makhluk yang tahu, karena Anda sudah tahu. Maka saya punya peluang untuk membocorkan. Wallahu a'lam ini benar atau tidak. Sehingga mereka terkadang dengan kemampuan dia untuk menebak-nebak tadi, salah satunya adalah menggunakan wasilah hal yang sudah bocor di telinga orang lain atau hal yang sudah diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas hukum nushrah, mengobati sihir dengan sihir.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita beberapa seorang berdasar terbaik yang telah menyiapkan pembahasan ini. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin menyampaikan pertanyaan untuk Ustaz terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Karena pernah mendengar seorang ustaz yang menyampaikan bahwa ayat itu membahas tentang ujian dan bukan ujian dunia seperti yang selama ini dipahami. Apakah tafsir seperti itu benar? Ustaz, saya mohon atas penjelasan Ustaz. Coba kita baca gimana? Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa ayat ini tafsirnya adalah berkaitan dengan taklif atau beban yang diberikan kepada hamba. Allah mengatakan Allah tidak akan membebani jiwa illa wus'aha kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik. Apa yang dimaksud dengan la yukallifu di sini? Kalau dilihat dari zahir ayat dan latar belakang ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan ketika para sahabat mendapatkan ayat 284. Nabi SAW sudah mendapatkan ayat 284. Ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalaupun kalian menyimpan dalam hati kalian atau kalian menampakkan isi hati kalian, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisap oleh Allah. Nah, sahabat tuh takut lintasan batin apa dihisap. Nanti kalau lintasan batin dihisap, wah, banyak sekali yang jelek yang terlintas dalam batin kita. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, Ya Rasulullah, amaranallahu bis-salah, amaranallahu bis-siyam, fanutiku dzalik. Allah merintahkan kita untuk salat, Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah perintahkan kita untuk ibadah A, ibadah B. Kami mampu untuk melaksanakannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kau tampakkan apa yang dalam hati kalian maupun kau sembunyikan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Kami gak sanggup seperti itu. Sehingga menjaga hati tidak boleh ada lintasan yang gak benar, itu dilarang. Nah, padahal yang namanya manusia berseliweran lintasan-lintasan yang gak benar seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ataquluna kama qalat Banu Israil, Sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin meniru-niru Bani Israel yang dulu mengatakan kami dengar dan kami durhaka? Walakin qulu Sami'na wa ata'na. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat setelahnya. Nah, di ayat itu ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan apa yang telah dia kerjakan dan dia juga akan mendapatkan dosa sesuai dengan kesalahan yang dia kerjakan. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Allah dan doa ini diijabahi oleh Allah, di mana Allah menjawab qad fa'altu, aku telah kabulkan, yaitu permohonan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, kalau zahir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya la yukallifu di situ maknanya adalah beban yang mengandung konsekuensi dosa atau mengandung konsekuensi pahala dan dosa, mengandung konsekuensi taat dan maksiat. Dan itulah yang dimaksud dengan beban syariat. Dalam Islam tidak ada beban syariat melebihi dari kemampuan hamba. Kita ulangi, dalam Islam tidak ada beban syariat melebihi kemampuan hamba. Sudah? Selanjutnya,
sabar itu termasuk beban atau tidak? Sabar itu termasuk beban syariat atau tidak? Termasuk, karena diperintahkan oleh Allah. Fasbir, kan banyak sekali ayat yang memerintahkan kita fasbiru wasabiru warabitu, bersabarlah dan berusahalah untuk selalu menjaga kesabaran dan seterusnya. Maka sabar sendiri adalah taklif. Sabar sendiri adalah taklif. Karena itu, untuk ujian yang diterima oleh hamba, seperti ujian kemiskinan, ujian penyakit, masalah keluarga, masalah dengan tetangga, dan seterusnya. Semua itu adalah ujian. Apakah ayat ini bisa digunakan untuk memahami bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian bagi hamba melebihi kemampuannya? Kalau perintah sabarnya sesuai kemampuan manusia. Kalau ujian yang dialami oleh hamba, jika dalam arti ini kau bisa sabar, maka itu tidak akan melebihi dari kemampuannya. Paham ya? Misalnya, siapapun yang diuji oleh Allah, dia punya perintah sabar. Dan sabar itu bisa nggak dia lakukan? Bisa. Karena perintah sabar itu mustahil. Sabar ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Mustahil orang bisa sabar kalau seperti ini. Itu bukan karena mustahil sabar. Dia nggak kuat sabar, nggak sanggup untuk menahan sabar. Sehingga perintah sabar itu bagian dari taklif yang itu sesuai dengan tingkat kemampuan manusia. Tapi kalau ujiannya, apakah manusia sanggup untuk mengemban ujian itu? Tidak semuanya sanggup. Makanya terkadang ujian itu terjadi sampai pada titik dia mengalami kematian. Sehingga ada orang yang sakit sampai mati. Ada orang yang mendapatkan ujian masalah sampai dia mati. Tapi sabarnya mungkin saja dia tanggung. Karena itulah dalam hal ini wallahu a'lam, kalaupun ada orang yang menafsirkan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu jika ditafsirkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuan hamba, maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan ujian di mana hamba tidak mampu sabar. Karena sabar itu bagian dari tugas. Sabar itu bagian dari tugas hamba. Tapi jika maknanya Allah tidak memberikan ujian yang melebihi kemampuan fisik hamba, kenyataannya banyak ujian fisik yang membuat hamba itu sampai meninggal. Wallahu a'lam. Pertanyaan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika di dalam rumah terdapat benda atau pusaka yang ditanam di sekitar rumah atau di dalam rumah akan menimbulkan efek sihir pada tempat rumah tersebut, walaupun bukan pemilik rumah yang melakukan, tapi pemilik rumah dahulu sebelum rumah itu dibeli? Jika memang ada efeknya, bagaimana cara agar lepas dari sihir tersebut? Pada Allah, kami sekeluarga terkena gangguan semenjak tinggal di rumah tersebut. Sekarang kami sudah pindah rumah, dan sekarang sudah tidak separah awal dulu, tapi masih belum hilang sepenuhnya. Ada saja gangguan di anak-anak dan kami sekeluarga sering cekcok. Ketika ada beberapa benda keramat yang ditanam, apakah itu bisa memberikan pengaruh sihir? Ya, tergantung tujuan ketika ditanam ya. Kalau ditanam dalam arti untuk dihancurkan, ya, itu tidak memberikan pengaruh sihir. Misalnya nemu jimat, wah ini daripada nanti bikin kisro, sudah buang saja. Nah, dibuang beresiko juga ditemu orang, ditanam aja biar orang nggak tahu. Maka nanam seperti ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan jejak, membuang benda yang beresiko jadi jimat. Tapi kalau ditanam dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pagar gaib atau sebagai buhul yang itu merupakan pangkalannya setan, maka jangan dibiarkan, itu harus dirusak. Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi dan menggunakan apa?
rambut beliau yang nempel di sisir beliau, kemudian jatuh ke tangan orang jahat, lalu dibungkus dengan mayang kurma, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur Bani Zuraik. Dan setelah Nabi SAW diberitahu oleh malaikat tentang posisi itu, akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib itu diambil. Dan dalam peristiwa itu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan bagi orang yang mau bersinggungan dengan klinik untuk merusak buul-buul sihir, maka dia membaca Al-Falaq dan An-Nas. Oleh karena itu, kalau misalnya menemukan rumah seperti ini dan Anda tahu titik di mana benda-benda keramat tadi ditanam, maka sebaiknya Anda ambil dan dirusak. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya pertanyaan biasa, mohon nasihat dan penjelasan sebagai bekal untuk kita semuanya dan untuk masyarakat. Ada satu fenomena, yaitu ada pesan viral anak indigo yang datang membantu tim SAR mencari korban bencana. Kebetulan pas longsor di Cilacap, anak ini ngasih tahu titik posisi korban yang tertimbun longsor, dan kebetulan ketemu 14 korban. Kemarin ada anak yang mendampingi sampai 14 tadi. Kemudian anak ini datang sendiri, katanya mau bantu mencari. Kebetulan ketemu. Bagaimana nasihat untuk Pak Ustaz untuk menghadapi, untuk menjelaskan atau untuk sebagai ibu kepada kita dan menjelaskan ke masyarakat. Beberapa ulama mengakui memungkinkan untuk dilakukan komunikasi antara manusia dengan jin dalam hal yang mubah dan dilakukan melalui proses yang mubah, seperti yang diakui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan saya pernah membaca riwayat, seingat saya, semoga ini enggak meleset, ini saya baca di salah satu bukunya Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam kegiatan inspeksi di daerah tertentu, Umar itu hilang. Di zaman Umar itu hilang. Sehingga para sahabat yang lain bingung, kemana Amirul Mukminin? Akhirnya semuanya berusaha untuk mencari. Mereka nggak ketemu. Kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan, coba kamu tanyakan kepada seorang wanita yang dia punya kenalan jin. Akhirnya konsultasi ke wanita ini. Terus wanita ini minta kepada jinnya, tolong carikan Amirul Mukminin. Dicarikan. Ketemu Amirul Mukminin ada di titik ini. Beliau sedang berkunjung ke sebuah dusun padukuan A. Di sebuah dusun A, beliau sedang inspeksi ternak kurma di sana, ternak onta di sana. Inspeksi ternak onta. Yang ini kan tidak bisa, teknologi dulu tidak tahu, nggak bisa menjangkau seperti itu. Maka ada orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan dukun. Dan itu diterima oleh sahabat. Intinya informasi dari jin, dan jin ini bisa melihat kejadian lalu disampaikan kepada manusia tanpa melalui cara yang dilarang, tanpa melalui sajen, tanpa apa-apa. Kemudian orang tadi memberikan info kepada yang lain, sangat mungkin dilakukan. Karena ini sebuah realita yang pernah terjadi, mau ditolak gimana? Itu realita. Nilainya apakah syirik atau tidak tergantung bagaimana cara orang undang jin. Kalau dia ngundang jin dengan cara sajen dulu, misalnya dia komat kamit baca sesuatu, terus bakar-bakaran apa, sajen-sajen dulu, agar mau dilayani atau agar jin mau melayaninya, maka yang seperti ini beda nilai. Karena ini dilakukan melalui proses apa? Dia berbuat syirik terlebih dahulu. Untuk itu, selama dilakukan dengan cara yang mubah, insya Allah tidak masalah. Jika anak indigo ini dia bisa berkomunikasi dengan jin yang menyertainya. Karena indigo itu beragam, Pak. Ada indigo yang hanya ditakut-takuti saja, sehingga jin cuma menakuti dia, tidak berteman akrab. Ada indigo yang jinnya kadang iseng, kadang godain, dan kadang akrab. Ada juga yang akrab, namanya jin juga beragam. Sebagaimana manusia beragam. Kalau pas dia dapat jin yang baik hati, soleh, tidak suka ganggu, tidak usil,
ya mungkin bisa dijadikan teman komunikasi. Bisa jadi ada orang yang dapat jin yang pembohong, pendusta, sebagaimana manusia kan ada yang kayak gitu. Akhirnya dia jadi pembisik pembohong, pembisik yang pembohong. Nah, jika memang misalnya jin ini adalah jin yang baik, lalu dia membisikkan kepada si anak indigo ini, di titik ini ada korban tertimpa, di titik ini ada korban, di titik ini ada orang hilang. Jin itu punya kemampuan misalnya berkeliling ke sana. Tidak sebagaimana manusia yang kalau menuju tempat yang jauh harus pakai kendaraan. Jin bisa lari lebih cepat. Ya sangat mungkin untuk kemudian dia memberitakan kepada anak indigo ini titiknya tepat. Dan ini bukan menebak hal yang gaib, karena menerima berita dari jin selama prosesnya tidak melalui cara syirik masih ditoleransi oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya di luar materi ini. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Ustaz, apabila kita menjual atau membeli emas di toko, namun banyak penyerahan uang atau emasnya kita terpencil kurang lebih 20-30 menit dengan alasan antri administrasi, apakah dia dan dia masih terpenuhi jasa waktu itu? Ya, dan biayanya tidak terpenuhi karena tertunda sekian puluh menit tadi. Sehingga seharusnya uangnya jangan diserahkan dulu, emasnya didatangkan dulu. Antrinya itu antri apa? Transfer dulu, antri ngambil emas kan gitu ya. Sehingga sudah transfer, sekarang antri. Antri apa? Untuk pengambilan. Kenapa nggak dibarengkan saja? Jadi antrinya cuma sekali, transfer di tempat sekaligus emasnya ada. Sehingga mungkin skemanya bisa diubah. Kamu daftar dulu mau beli apa, karena kan pilihannya banyak. Saya mau beli emas 10 gram. Sudah dicatat nomor sekian atas nama ini mau beli emas 10 gram. Baik, silahkan ngantri. Ngantri di sini boleh? Boleh, tapi tidak ada pembayaran. Sudah? Begitu dia dipanggil, Pak, sekarang emasnya sudah siap. Bapak silakan transfer ke QRIS ini, nomor rekening ini, selesai. Selama apa orang itu melakukan transfer? Sehingga harus transfer dulu baru ngambil emas. Dia bisa transfer dengan sangat cepat. Nanti kalau internetnya mati gimana Pak? Ya sediakan. Kalau datanya habis, sediakan WiFi di situ kan bisa saja. Cuman wallahu alam, ya kalau emang ada kesengajaan untuk mempraktekkan riba nasi'ah seperti ini, kita tidak tahu. Tapi seharusnya itu bisa diminimalisir. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir juga Ini panjang sekali. Saya bacakan ya. Ada 8 orang sepakat menabung LM untuk umroh selama 2 tahun ke depan. Masing-masing mengumpulkan uang tunai setara dengan harga 1/4 gram emas pada tanggal yang disepakati. Misal tanggal 4 Januari, harga 1 gram 2,4 juta. Maka masing-masing mengumpulkan 600 sehingga 8 orang terkumpul 4,8 juta. Dapat 2 gram. Tiap bulan akan selalu berbeda. Dan seterusnya sehingga nanti ketika terkumpul dalam jumlah emas tertentu, setelah mencukupi baru dipakai umroh. Karena setorannya uang, maka seharusnya yang diterima uang. Dan ketika yang diterima uang, berarti nilai uang yang disetorkan sama. Akan sangat rugi yang dapat di akhir misalnya, atau yang dapat di awal. Sekarang 2,4. Bisa jadi besok harga emas 3 juta per gram. Kalau 3 juta per gram terus gimana Pak? Berarti setorannya diubah jadi sekian. Ada yang dapat emas 2 gram dia hanya setor 600. Ada yang dapat emas 2 gram dia setor sekian ratus. Dan beragam. Jadinya tidak sama nilai yang diterima dengan yang disetorkan.
Lebih dari itu, sebenarnya di sini kan ada riba nasi'ah. Karena misalnya 8 orang tadi, saya sebagai orang pertama store 600 dapat 2 gram. 2 gram ini sudah lunas belum? Sudah lunas belum, Pak? Belum, mau saya baru store 600 kalau dapat 2 gram kan gede banget itu selisihnya. Berarti saya masih kurang banyak. Tadi kan 4,8, saya baru store 600, saya kurang 4,2, andai kan harga emas nggak naik. Berarti saya beli emas dengan harga 600, saya dapat 2 gram, sementara saya masih ngutang 4,2 juta. Dan ini riba nasi'ah, sama seperti jual beli emas secara cicilan. Kecuali kalau gini ya, kita arisan emas, store-nya store emas, store-nya emas. Sehingga 8 orang tadi, A store emas 1 gram, B emas 1 gram, C emas 1 gram. Ya, terkumpul emas 8 gram dikasihkan ke salah satunya. Besok lagi store emas juga. Nah, emasnya dari mana, Pak? Ya terserah. Pokoknya store-nya emas. Dengan standar emas yang sama. Kalau seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.